Di sebuah sudut kota yang tenang, rumah bercat putih milik Arman dan Livia berdiri anggun di antara pepohonan yang rindang. Dari luar, rumah itu seperti simbol kebahagiaan, dengan taman bunga yang selalu rapi dan suara kicau burung yang menyambut pagi. Setiap tetangga yang lewat selalu memuji harmoni keluarga kecil itu, seolah tidak ada badai yang mungkin berani singgah. Setiap pagi, tawa kecil Mira, putri semata wayang mereka, memenuhi halaman. Bocah itu berlari mengejar kupu-kupu, sementara Livia berdiri di teras, memandangi anaknya dengan senyum yang hangat. Dari luar, hidup mereka tampak sempurna. Foto keluarga yang dipajang di ruang tamu menampilkan kebahagiaan yang seolah tak tergoyahkan. Meski di balik senyum itu, ada cerita yang tak terlihat. Namun, di dalam hati Livia, ada ruang kosong yang tak bisa dijelaskan. Arman, suaminya, selalu sibuk dengan urusan pekerjaan. Malam-malamnya lebih banyak dihabiskan di kantor daripada di sisi keluarganya. Kursi di meja makan, yang seharusnya menjadi tempat Arman duduk hampir setiap malam, dibiarkan kosong. Livia mulai terbiasa berbicara sendiri di dalam diam rumahnya. Hari itu, langit mendung, seolah mencerminkan perasaannya. Setelah mengantar Mira ke sekolah, Livia memutuskan untuk merapikan mobil Arman yang terparkir di garasi. Saat ia membuka pintu belakang, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti seketika. Sehelai rambut panjang berwarna merah kecoklatan melingkar di atas jok mobil hitam yang licin. Rambut itu jelas bukan miliknya. Jantung Livia berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, membisikkan alasan logis bahwa mungkin itu milik rekan kerja Arman yang menumpang. Namun semakin ia menatap helai rambut itu, semakin dingin udara di sekitarnya. Ada bisikan halus di dalam benaknya yang menolak logika, yang berkata bahwa ini bukan kebetulan. Sore itu, Livia duduk di ruang tamu sendirian. Foto keluarga di dinding kini terasa seperti penghinaan. Ia teringat semua malam di mana ia menunggu Arman pulang. Semua pagi di mana ia bangun sendirian. Selama ini ia menutup mata pada rasa sepi yang menjeratnya. Tapi kini, rasa sepi itu berubah menjadi rasa curiga yang menakutkan. Hari-hari berikutnya terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap kali Arman pulang larut malam, dengan alasan lembur, Livia tidak lagi bisa menahan pikirannya untuk berkelana ke tempat-tempat gelap. Aroma parfum asing yang samar di kemeja Arman, notifikasi ponselnya yang selalu terkunci, semua mulai membentuk pola yang mengusik hatinya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Senyum Arman yang tak lagi setulus dulu, caranya menghindari tatapan mata, dan bagaimana ia sering memeriksa ponsel di sudut ruangan. Semua detail yang dulu tampak biasa, kini berubah menjadi sinyal bahaya. Livia seperti berjalan di atas es tipis, menunggu suara retakan pertama yang akan menghancurkan hidupnya. Malam itu, Livia berdiri di jendela kamar, menatap lampu jalanan yang temaram. Angin malam masuk melalui celah tirai, membawa rasa dingin yang merayap ke tulangnya. Dalam kesunyian itu, ia memikirkan rambut merah kecoklatan yang kini disimpannya di dalam laci. Helai kecil itu menjadi simbol ketakutan yang tumbuh semakin besar di hatinya. Ia tahu, sesuatu yang tak terlihat sedang terjadi. Kehidupan yang tampak sempurna ini mungkin hanyalah topeng rapuh yang siap runtuh kapan saja. Dan di momen itulah, Livia menyadari bahwa rumah yang selama ini menjadi tempat teraman di dunia, kini mulai terasa asing dan menakutkan. Malam semakin larut. Livia menatap laci di mana ia menyimpan rambut misterius itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari badai besar yang akan mengubah segalanya. Hari-hari Livia berubah menjadi rangkaian kecemasan. Senyum yang biasanya mudah muncul di wajahnya kini terasa berat. Setiap kali Arman mengabari akan pulang larut, pikirannya seperti meluncur ke jurang penuh pertanyaan. Ia mengingat helai rambut merah itu,
yang masih disimpan di laci kamar, seperti bukti sunyi bahwa kebahagiaan mereka mungkin palsu. Di meja makan yang dingin, Livia menatap piring kosong di hadapannya. Aroma sup yang ia masak siang tadi kini hanya menyisakan rasa sepi. Kursi Arman tetap kosong, dan denting jam dinding menjadi suara paling nyaring di rumah itu. Livia menyadari ia mulai hidup dalam rutinitas yang kosong, di mana kebahagiaan hanya tinggal kenangan yang rapuh. Pagi berikutnya, Livia mengikuti nalurinya. Setelah mengantar Mira ke sekolah, ia memutuskan untuk mengikuti Arman secara diam-diam. Jalanan kota terasa panjang dan penuh ketegangan. Jantungnya berdetak kencang saat mobil Arman berbelok ke arah yang tidak biasa, jauh dari kantor yang ia kenal. Livia memarkir mobilnya di kejauhan, menyembunyikan diri di balik pohon besar. Dari kaca mobilnya, ia melihat Arman turun, membawa tas kerja. Seorang wanita muncul dari sudut jalan. Tubuh Livia menegang saat melihatnya. Senyum di wajah Arman berbeda. Senyum yang tak pernah lagi ia lihat di rumah. Mereka berjalan berdampingan. Dan akhirnya, Arman membuka pintu sebuah apartemen mewah di pusat kota. Livia merasakan dunia di sekitarnya runtuh dalam hening. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tapi tubuhnya terpaku di kursi mobil. Semua yang ia takutkan kini tampak begitu nyata di depan matanya. Sepanjang sore, Livia duduk di mobil dengan tangan gemetar. Udara terasa menekan dadanya. Kenangan tentang pernikahannya muncul berlapis-lapis. Di benaknya sumpah setia di altar. Tawa kecil Mira, malam-malam penuh harapan semua, terasa seperti ilusi yang hancur dalam sekejap. Malam itu, di rumah, Livia merasa seperti orang asing di dunianya sendiri. Setiap sudut rumah kini terasa dingin dan jauh. Lampu-lampu yang biasanya memberi rasa aman justru menyoroti kesepian yang pekat. Ia mulai menyadari bahwa dirinya sedang berdiri di ambang kehancuran yang tak terlihat oleh mata orang lain. Ia memandangi foto keluarga di dinding. Senyum Arman di foto itu terasa seperti ejekan. Dalam hati, ia bertanya-tanya, sudah berapa lama kebohongan ini berlangsung? Rasa sakit merayap perlahan, seperti racun yang menembus setiap detak jantungnya. Ia tahu, ini baru permulaan dari badai panjang yang akan datang. Di layar ponsel Livia, sebuah pesan anonim muncul. Apa kamu siap tahu kebenarannya? Pagi itu, mata Livia sembab, namun hatinya membara oleh tekad baru. Pesan anonim semalam terus terngiang, menambah rasa ingin tahunya. Livia merasa seperti sedang berjalan di tepi jurang. Tapi rasa sakit yang ia rasakan kini berubah menjadi dorongan untuk menemukan kebenaran sepenuhnya. Ia memutuskan untuk kembali ke apartemen yang ia lihat kemarin. Udara pagi terasa dingin menusuk. Tapi adrenalin membuat langkahnya mantap. Dari kejauhan, ia mengawasi setiap gerak-gerik di sekitar bangunan itu. Dunia seolah mengecil, menyisakan hanya gedung tinggi dan degup jantungnya sendiri. Beberapa jam menunggu, terasa seperti seumur hidup. Akhirnya, pintu lobi terbuka. Sosok Arman muncul, kali ini tanpa tergesa-gesa. Di belakangnya, seorang wanita keluar. Rambutnya panjang bergelombang, berwarna merah kecoklatan, persis seperti helai yang Livia temukan di mobil. Livia merasakan campuran amarah dan ketakutan membuncah. Wanita itu tampak muda, elegan, dan percaya diri. Ia tertawa kecil pada Arman, yang terlihat nyaman di sampingnya. Adegan singkat itu menusuk hati Livia seperti ribuan jarum. Livia memotret mereka, dayam-dayam dari mobil. Tangannya gemetar saat menekan tombol kamera. Foto itu menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pengkhianatan ini nyata. Tapi bersamaan dengan rasa sakit itu, muncul pertanyaan lain. Siapa wanita ini, dan sejak kapan ia mencuri kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya? Malamnya, Livia tak bisa tidur. Ia menatap lenggit-lenggit kamar yang gelap,
mendengar detak jam yang lambat, dan membayangkan setiap kemungkinan. Ingatan tentang awal pernikahannya dengan Arman berputar seperti film lama, kontras dengan kenyataan pahit yang kini ia alami. Keesokan harinya, pesan anonim lain masuk. Namanya Laras. "Kau ingin tahu lebih banyak?" Pesan itu membuat Livia terperanjat. Bagaimana mungkin orang ini tahu semuanya? Ada tangan tak terlihat yang memandunya, memaksanya membuka lembar demi lembar kebohongan dalam hidupnya. Livia mengikuti petunjuk pengirim pesan. Ia menemukan akun media sosial wanita itu. Laras, seorang karyawan di perusahaan konsultan besar, sering memamerkan kehidupan glamornya di kafe dan restoran mewah. Dan di beberapa unggahannya, Livia mengenali potongan pakaian Arman yang muncul samar di refleksi kaca. Hatinya tercekat. Dunia maya menjadi cermin dari kenyataan yang tak bisa lagi ia pungkiri. Livia merasa terjebak di dalam kehidupan yang bukan lagi miliknya. Sementara Arman hidup bebas di dua dunia yang berbeda. Dalam kesendirian itu, amarah berubah menjadi tekad dingin. Malam itu, ketika Arman pulang larut dan mandi, Livia memberanikan diri memeriksa ponselnya yang tertinggal di meja. Saat ia berhasil membuka pesan singkat terbaru, jantungnya nyaris berhenti. Isi pesan itu bukan hanya ungkapan rindu dari Laras, tapi sebuah foto mereka berdua di dalam kamar yang asing bagi Livia. Dengan tangan bergetar, Livia menatap foto itu. Di ujung layar, sebuah notifikasi baru muncul di ponsel Arman. Pengirimnya adalah orang yang sama yang mengiriminya pesan anonim. Pagi itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Livia duduk di tepi ranjang, menatap ponsel Arman yang tergelincir di sisi meja. Foto yang ia lihat semalam masih membakar pikirannya. Kini, rasa sakit itu berubah menjadi kegelisahan yang membara, seolah dirinya sedang diawasi dari setiap sudut rumah. Saat menyiapkan sarapan untuk Mira, pikirannya terus melayang. Anak itu tertawa kecil sambil menonton kartun, tak menyadari badai yang bersembunyi di balik senyum ibunya. Livia merasa bersalah karena di tengah kepolosan anaknya, ia menyimpan rahasia gelap yang bisa menghancurkan keluarga mereka kapan saja. Siang hari, ponsel Livia bergetar lagi. Pesan anonim muncul. Kali ini berisi alamat sebuah hotel di pinggir kota, disertai kalimat singkat yang menusuk hati. Jika ingin kebenaran sepenuhnya, datang malam ini. Livia merasa seperti ditarik oleh tangan tak terlihat ke dalam permainan berbahaya. Malam itu, dengan jantung berdebar kencang, ia memarkir mobilnya di seberang hotel tua yang sunyi. Lampu jalan remang-remang dan suara kendaraan jarang terdengar. Udara malam membawa aroma lembab yang menambah rasa mencekam. Setiap langkah menuju lobi hotel terasa seperti berjalan di lorong takdir yang gelap. Di meja resepsionis, seorang pria paruh baya memberinya sebuah amplop tanpa kata. Livia membukanya di sudut gelap. Di dalamnya ada foto-foto Arman dan Laras dari berbagai sudut, jelas diambil secara diam-diam. Ada juga rekaman jadwal pertemuan mereka yang sangat detail. Ketakutan berubah menjadi kengerian. Seseorang telah mengawasi keluarga mereka selama ini. Livia menyadari ia bukan satu-satunya yang menjadi korban pengkhianatan Arman. Ada pihak ketiga yang lebih berbahaya, yang mengendalikan tali permainan ini dari kegelapan. Ketika ia berjalan keluar hotel, Livia merasa udara malam seperti menutup dirinya dalam selubung dingin. Di kaca mobilnya, sebuah kertas tertempel. Pilih, diam dan hancur, atau ikut bermain. Rasa ngeri bercampur penasaran merayap dalam dirinya. Malam itu, Livia tidak bisa memejamkan mata. Suara angin di luar jendela terdengar, seperti bisikan yang memanggil-manggil dunia untuk memilih jalan yang tak bisa ia mundurkan kembali. Ia tahu, hidupnya tak lagi sama. Dalam kegelapan itu, rasa takut dan amarah bersatu, membentuk tekad baru.
Saat dini hari, sebuah pesan terakhir muncul di ponselnya. Episode berikutnya dimulai besok. Jika kau siap, balas. Iya. Pagi yang seharusnya tenang, terasa seperti awal babak baru yang menakutkan. Livia menatap ponselnya lama sekali sebelum akhirnya mengetik satu kata. Ya, jantungnya berdetak cepat. Sadar bahwa keputusan ini akan menyeretnya lebih dalam ke dalam permainan bayangan yang ia belum pahami sepenuhnya. Beberapa menit kemudian, pesan balasan muncul. Bagus. Mulai sekarang, kamu bukan hanya penonton. Kamu akan memutuskan bagaimana kisah ini berakhir. Kata-kata itu menimbulkan campuran ngeri dan penasaran. Livia merasa seperti boneka yang tiba-tiba diberi tali untuk menggerakkan nasibnya sendiri. Petunjuk pertama datang. Ikuti Arman. Rekam semua yang ia lakukan, tapi jangan sampai ketahuan. Livia mengemudi dengan tangan gemetar, mengikuti mobil suaminya dari kejauhan. Jalanan kota yang biasa kini terasa seperti arena pertaruhan, di mana setiap lampu merah adalah titik jantung yang membeku. Di sebuah kafe kecil, Livia melihat Arman bertemu Laras. Mereka tampak santai, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Sakit hati merayap seperti racun. Namun kali ini Livia menahan diri. Ia merekam momen itu dengan kamera ponselnya, merasakan sensasi dingin dari kekuasaan yang perlahan ia genggam. Malamnya, Livia menerima instruksi berikutnya, unggah foto-foto itu ke akun anonim. Tangan Livia bergetar, tapi rasa penasaran menang. Dalam hitungan menit, foto-foto itu tersebar di sebuah forum rahasia yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Dunia Arman kini memiliki bayangan yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya berubah menjadi siklus gelap. Livia menjadi mata-mata di rumahnya sendiri. Setiap senyum Arman kini terlihat seperti kebohongan yang bisa ia hancurkan kapan saja. Tapi di balik rasa puas itu, ada ketakutan. Siapa sebenarnya dalang yang mengatur semua ini? Dan apa tujuannya? Suatu malam, saat Livia memeriksa forum rahasia itu, ia menemukan hal yang membuat darahnya membeku. Foto-foto Arman dan Laras kini telah diunggah oleh orang lain, lengkap dengan lokasi dan jadwal mereka. Ada pihak lain yang bergerak lebih cepat, seolah permainan ini punya lebih banyak pemain dari yang ia duga. Rasa takut kembali mendominasi. Jika foto-foto ini sampai tersebar luas, bukan hanya Arman yang hancur, tapi juga Mira. Livia menyadari ia telah melangkah terlalu jauh. Tapi saat ia ingin berhenti, sebuah pesan baru muncul. Kau tidak bisa mundur. Babak berikutnya dimulai besok. Tengah malam, suara ketukan pelan terdengar di jendela kamarnya. Ketika Livia memberanikan diri menoleh, selembar foto baru menempel di kaca dari luar. Foto itu memperlihatkan dirinya sendiri sedang mengintai Arman dari mobil hari itu. Malam itu, Livia nyaris tidak tidur. Foto dirinya yang menempel di kaca jendela terasa seperti mata tak terlihat yang selalu mengawasi. Ia berdiri di dekat tirai, menatap kegelapan luar rumah yang terasa hidup, seakan setiap bayangan bisa saja menyimpan ancaman. Keesokan paginya, rasa takut berubah menjadi kewaspadaan yang membara. Livia mengunci semua jendela, memeriksa sudut-sudut rumah, bahkan menutup kamera ponselnya dengan selotip. Tapi di dalam hatinya ia tahu, siapapun yang mengawasinya memiliki akses yang lebih dalam dari sekadar mata di luar rumah. Siang itu, sebuah paket datang tanpa nama pengirim. Di dalamnya terdapat flash disk hitam. Livia gemetar saat memasukkannya ke laptop. Video pertama menampilkan rekaman dirinya di kamar tidur, menangis sendirian. Kamera tersembunyi entah dari mana. Dunia pribadinya sudah lama dibobol. Video berikutnya membuat darahnya membeku. Rekaman memperlihatkan Arman dan Laras di apartemen, tapi diambil dari sudut yang berbeda dari foto-foto sebelumnya. Artinya, sang pengintai tidak hanya mengawasi Livia, tapi juga seluruh kehidupan Arman. Layar laptop tiba-tiba
menampilkan pesan otomatis. Kini kau tahu betapa rapuhnya dunia kalian. Saatnya kita bertemu. Livia merasakan gelombang ketakutan yang bercampur rasa ingin tahu. Ia menyadari permainan ini telah melampaui perselingkuhan biasa. Ini adalah jebakan psikologis yang terencana. Petunjuk lokasi muncul di layar. Sebuah gedung parkir tua di pusat kota, tengah malam. Livia menimbang risiko yang terasa seperti melompat ke jurang, tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Dalam pikirannya, ia hanya bisa berharap jawaban akan menunggu di sana. Malam itu, ia mengemudi di jalan sepi. Lampu kota terlihat redup melalui kaca mobil yang berkabut. Di gedung parkir yang sepi, suara langkah kakinya bergema. Setiap detik terasa seperti jantung yang berdetak keras di telinganya sendiri. Di lantai atas gedung parkir, ia menemukan koper kecil di bawah cahaya lampu neon yang bergetar. Di dalamnya ada tumpukan foto dan dokumen tentang dirinya, Arman, dan Laras. Semua detail kehidupan mereka terekam rapi, seolah-olah ada seseorang yang menulis ulang kehidupan mereka dari balik layar. Di dasar koper, sebuah amplop merah menyala dengan satu kalimat. Inilah saatnya kau memilih. Hancurkan Arman, atau biarkan rahasiamu sendiri terbongkar. Livia tercekat. Permainan ini bukan lagi tentang perselingkuhan, tapi tentang kendali penuh atas hidupnya. Saat Livia berdiri di tengah gedung parkir yang sunyi, lampu neon di atas kepalanya berkedip. Dari bayangan di sudut ruangan, terdengar suara langkah mendekat. Perlahan, sebuah siluet muncul dan Livia mengenali wajah yang tak pernah ia sangka jadi dalangnya. Langkah itu semakin dekat, bergema di lantai beton gedung parkir yang kosong. Livia menahan napas. Tubuhnya kaku seperti patung. Dari kegelapan, muncul wajah yang selama ini tidak ia duga. Laras, wanita yang merebut Arman, kini berdiri di depannya, tersenyum tipis dengan mata yang memancarkan dingin. Livia terpaku. Semua potongan puzzle di kepalanya saling bertubrukan. Bagaimana mungkin wanita yang menghancurkan rumah tangganya juga menjadi dalang permainan ini? Namun dari tatapan Laras, Livia tahu jawabannya. Perselingkuhan hanyalah permukaan dari permainan yang lebih besar. Laras melangkah, mendekat dengan tenang, seolah gedung parkir itu adalah panggungnya. Ia meletakkan ponsel di atas koper, menampilkan rekaman yang mengejutkan. Livia menangis di kamar. Livia mengikuti Arman. Dan bahkan, momen ia menempelkan foto di forum rahasia, semua sudah dalam genggaman Laras. Livia merasakan gelombang malu dan marah bercampur menjadi satu. Selama ini ia pikir ia adalah pemain rahasia. Padahal ia hanya bidak dalam permainan yang dikendalikan Laras. Setiap langkahnya sudah diantisipasi. Setiap rasa sakitnya menjadi bahan pertunjukan. Laras menunjuk koper dan mengisyaratkan pilihan yang harus dibuat. Menyerahkan kehidupan Arman untuk dihancurkan sepenuhnya atau kehilangan semua rahasianya sendiri yang sudah terdokumentasi. Livia merasa seperti terperangkap di tengah pusaran tanpa jalan keluar. Dalam kepalanya, Livia melihat dua masa depan. Satu, di mana ia membalas dendam pada Arman, tapi membiarkan dirinya dipermainkan sepenuhnya oleh Laras. Satu lagi, di mana ia melindungi keluarganya, tapi menyerahkan harga dirinya pada wanita yang menginginkannya hancur. Saat Livia mencoba berpikir jernih, suara lain terdengar dari tangga gedung parkir. Kali ini langkahnya berat, berirama tegas. Arman muncul, wajahnya pucat, menatap Livia dan Laras bergantian. Matanya menyimpan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Suasana membeku. Livia menyadari bahwa permainan ini kini menjadi nyata. Bukan lagi sekadar foto, video, atau pesan rahasia. Semua pemain berada di panggung yang sama. Dan satu gerakan salah bisa menghancurkan hidup mereka seketika. Dari lantai atas gedung parkir,
terdengar suara kamera yang memotret. Lampu flash singkat menyinari mereka bertiga. Seseorang selain Laras ternyata juga ada di sana, mengabadikan puncak permainan ini. Cahaya kilat dari kamera itu memecah keheningan malam. 3 pasang mata menoleh serentak. Tapi tak seorang pun melihat siapa yang mengambil foto. Livia merasakan jantungnya berdegup tak terkendali. Malam itu bukan lagi sekadar permainan psikologis. Ada ancaman nyata yang bersembunyi di balik bayangan. Arman maju beberapa langkah. Suaranya tercekat oleh panik yang tertahan. Livia bisa membaca rasa bersalah di wajahnya. Tapi ketakutan lebih besar menelan semua emosi lain. Gedung parkir yang kosong kini terasa seperti perangkap besar yang tak terlihat. Suara langkah cepat terdengar di lantai bawah, diikuti bunyi pintu besi berderit. Livia tersadar bahwa selain Laras dan Arman, ada seseorang yang memegang kendali penuh malam ini. Seseorang yang mungkin telah mengikuti mereka sejak awal. Lampu neon di atas kepala mulai berkelip. Dari bayangan pilar, sosok berpakaian hitam muncul sambil memegang kamera. Wajahnya tertutup masker. Matanya dingin, seperti predator yang menikmati ketakutan mangsanya. Tak sepatah kata pun keluar, hanya tatapan yang menusuk jiwa. Livia merasakan tubuhnya bergetar. Bayangan-bayangan masa lalu dan keputusan yang ia buat menari di kepalanya. Semua rekaman, foto, dan rahasia kini berada di tangan seseorang yang tak ia kenal. Dan ia tahu, orang ini bukan sekadar pengamat. Ia adalah eksekutor permainan terakhir. Sosok itu mengangkat kamera, memperlihatkan layar ponsel. Di sana terlihat foto keluarga Livia. Ia, Arman, dan Mira tersenyum di halaman rumah. Di bawahnya tertulis satu kalimat singkat. Semuanya akan hancur malam ini. Laras yang biasanya tenang, tampak kehilangan kendali untuk pertama kalinya. Matanya membelalak, tangannya gemetar. Ia menyadari bahwa ada pemain lain yang lebih besar darinya sendiri. Rasa percaya diri yang ia bangun perlahan runtuh. Tiba-tiba, suara sirena polisi terdengar dari kejauhan, mendekat cepat. Sosok misterius itu menoleh sebentar, lalu mundur ke dalam kegelapan. Dalam hitungan detik, ia menghilang seolah malam menelannya, hanya menyisakan ketegangan dan rasa takut yang menempel di udara. Saat sirena semakin dekat, Livia memeriksa koper berisi rahasia mereka. Di dalamnya kini ada tambahan baru. Foto Mira di sekolah, diambil hari yang sama. Dunia Livia runtuh. Permainan ini mulai mengancam nyawa orang yang paling ia cintai. Hujan turun deras malam itu, memantul di kaca mobil Livia yang basah. Setiap tetes air terasa seperti detik jam yang menghitung mundur hidupnya. Foto Mira di koper terus menari di pikirannya, menimbulkan rasa takut yang menusuk hingga ke tulang. Ponselnya bergetar, pesan tanpa nama muncul di layar. Jika kau ingin Mira tetap aman, ikuti instruksiku malam ini. Livia merasakan tubuhnya dingin, jemarinya gemetar. Ia tahu, setiap keputusan salah bisa merenggut satu-satunya hal yang masih membuatnya ingin hidup. Instruksi pertama. Buang koper berisi rahasia ke sungai kota. Livia mengemudi menembus hujan, melewati lampu jalan yang berpendar seperti mata-mata diam. Setiap meter terasa seperti menghapus hidupnya, sedikit demi sedikit, meninggalkan hanya rasa hampa. Di jembatan tua yang sunyi, Livia berdiri menatap arus air hitam. Angin malam menusuk kulitnya, membawa bisikan ketakutan. Dengan satu gerakan, koper berisi rahasianya, perselingkuhan Arman, dan bukti permainan gila ini tenggelam ke dalam gelap. Ponselnya bergetar lagi. Bagus, sekarang waktunya memilih siapa yang akan hancur. Arman atau Laras Livia Teh Paku. Rasa marah, takut, dan lelah bercampur menjadi satu. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi menjadi korban. Ia adalah pion terakhir
yang bisa mengubah permainan. Pikirannya berkelana pada semua malam sendirian, semua kebohongan Arman, semua tawa Laras di balik punggungnya. Tapi ia juga memikirkan Mira, yang tidak pantas kehilangan kedua orang tuanya dalam satu malam. Hati dan logikanya bertarung hebat di tengah hujan. Instruksi selanjutnya mengarahkan Livia ke gedung tua di pinggir kota. Tangga besi berkarat berderit di bawah langkahnya. Di dalam ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya lampu jalan dari jendela pecah, Arman dan Lara sudah terikat di kursi, mata mereka membelalak penuh teror. Sosok berpakaian hitam berdiri di sudut ruangan, memegang ponsel yang merekam semuanya. Ia memberi isyarat pada Livia untuk maju. Momen itu terasa seperti akhir dari hidup lamanya, dan awal dari sesuatu yang tak bisa ia tarik kembali. Livia berdiri di tengah ruangan, menatap Arman dan Laras yang gemetar. Sosok misterius meletakkan pisau di meja berdebu dan menulis pesan di ponsel. Pilih siapa yang akan selamat. Waktu tinggal 5 menit. Detik jam yang tak terdengar seolah menghantam telinga. Livia. Ruangan gelap berbau debu dan karat itu menjadi saksi bisu puncak permainan ini. Arman dan Laras terikat di kursi, basah oleh keringat dan ketakutan. Sosok misterius berdiri di sudut, menunggu jawaban yang akan mengubah segalanya. Pisau di meja berkilau, terkena pantulan lampu jalan dari jendela pecah. Livia menatapnya, lalu memandangi dua orang yang telah menghancurkan hidupnya. Dadanya berdegup kencang, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena kesadaran bahwa kekuasaan ada di tangannya malam ini. Ponsel sosok misterius menampilkan hitungan mundur. 5 menit. Livia merasakan waktu menekannya seperti batu besar. Ia teringat Mira. Wajah anaknya yang polos tiba-tiba muncul di antara bayangan Arman dan Laras. Apapun pilihannya, dunia Mira takkan pernah sama lagi. Sosok misterius perlahan mendekat. Gerakannya dingin dan terkendali. Ia menyentuh bahu Livia sebentar, seolah memberi restu untuk menghancurkan siapapun yang ia pilih. Hujan di luar terdengar seperti tepuk tangan kematian yang sabar menunggu. Livia menutup mata. Dalam kegelapan pikirannya, semua pengkhianatan berputar seperti pusaran air. Pesan larut malam Arman, tawa Laras di belakangnya, kamera yang selalu mengawasi, dan di tengah pusaran itu, ia melihat dirinya sendiri lemah, ketakutan, dan hancur. Ketika ia membuka mata, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Rasa takutnya hilang, diganti oleh ketenangan dingin yang menakutkan. Ia meraih pisau di meja, mengangkatnya, dan berbalik menghadap sosok misterius yang menjadi dalang semua ini. Tiba-tiba, gerakan cepat memotong udara. Sosok itu terhuyung, terkejut melihat Livia menyerangnya. Bukan Arman atau Laras. Pisau menorehkan luka di lengannya. Ia menjatuhkan ponsel, dan layar yang retak menampilkan wajahnya untuk pertama kali, tetangganya sendiri, Pak Wira. Pria yang selalu terlihat ramah di siang hari. Dalam kekacauan itu, Arman berhasil melepaskan satu tangan dari ikatan dan menendang kursi hingga roboh. Laras berteriak, ketakutan. Livia berlari keluar ruangan, membawa ponsel Pak Wira yang penuh rekaman. Sirene polisi terdengar semakin dekat, membelah malam hujan. Beberapa hari kemudian, berita tentang skandal rumah tangga yang berubah menjadi kasus kriminal memenuhi layar televisi. Wira ditangkap, tetapi rahasia Livia, Arman dan Laras tak pernah sepenuhnya hilang. Mereka hanya terkubur lebih dalam, seperti bom waktu yang menunggu untuk meledak lagi. Livia menatap Mira tidur di kamarnya. Ponselnya bergetar, pesan masuk. Kau pikir permainan ini selesai? Disertai foto terbaru mereka berdua di ruang tamu, diambil dari luar jendela rumah. Bayangan baru mulai mengintai.